Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji total hanya milik Allah. Kita ucapkan rasa syukur kita atas segala limpahan nikmat karunia berupa nikmat iman, kesehatan, dan nikmat hidayah, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah suri tauladan dan khatamul anbiya, yang mana kita nantikan syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, izinkan kami di sini untuk menyampaikan sedikit materi yang berkenaan dengan sabar. Sabar secara bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Secara syar'i, sabar artinya menahan diri dari berbagai masalah dan menahan diri untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan sabar adalah melaksanakan sesuatu menggunakan akal dan syariat. Jadi, sabar tidak hanya sekedar teori, melainkan ilmu yang didapatkan dari tindakan secara langsung. Sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dari kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai umatnya untuk senantiasa berbuat baik dan melakukan amal soleh. Dalam melakukan perbuatan baik dan amal soleh ini, tentu saja banyak sekali rintangan dan hambatan yang kita temui. Mungkin dari cemoohan orang, atau mungkin teman-teman kita yang akan menjauhi kita. Tapi kita sebagaimana hamba Allah yang diberitakan untuk senantiasa berbuat baik, maka semangatnya kita untuk senantiasa bersabar dan terus bersabar dalam melaksanakan segala perintah Allah. Karena apa? Balasan sabar tidak hanya balasan duniawi, tetapi balasan sabar adalah surga. Yang kedua adalah sabar dari kemaksiatan. Yang dimaksud maksiat di sini adalah kita diperintahkan untuk menjauhi segala perbuatan bentuk dosa dan maksiat. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik, dan Allah juga melarang kita untuk berbuat kemaksiatan. Allah melarang kita sebagai seorang muslim untuk berbuat dusta. Allah melarang kita sesama muslim untuk saling berseteru, saling mencemooh dan saling mencaci maki. Nah, tentu saja dalam menghindari maksiat ini itu sangat berat. Kita harus menahan emosi, menahan amarah agar tetap terjaga kerukunan dan perdamaian sesama kita. Yang ketiga adalah sabar dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdir dan ketentuan Allah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan kita tidak tahu takdir kita seperti apa atau bagaimana. Tentu saja
kita harus mengimani adil Allah ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sungguh Allah akan menguji kita sebagai umatnya dengan berbagai macam kesulitan dan kekurangan harta, benda, dan lain sebagainya, termasuk jiwa kita, buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan diberikan kabar berita untuk orang-orang yang sabar. Apa kabar beritanya? Yaitu surga. Siapakah orang sabar itu? Disebutkan alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa dengan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sabar tidak hanya sekedar di mulut. Sabar tidak hanya sekedar dipikirkan semata, tetapi sabar adalah bentuk dari lisan kita yang mengucapkan sabar, kemudian hati kita harus berikhlas, dan perbuatan kita mencerminkan perilaku sabar tersebut. Sebagaimana yang kita ucapkan tadi sebelumnya, bahwa sabar tidak hanya berbalaskan di dunia, tetapi berbalaskan akhirat. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Kita sebagai orang muslim, maka sudah sepantasnya kita saling tolong menolong dan saling mengingatkan kepada sesama saudara muslim kita. Untuk apa? Untuk saling menjaga silaturahim, untuk saling bersikap sabar atas segala musibah di hidup dunia ini. Marilah kita saling mengingatkan saudara kita. Dalam surat Al-Asr, Allah memerintahkan, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Allah memerintahkan kita untuk saling menasihati dalam ketakwaan dan saling menasihati dalam kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dan kelapangan hati serta kemudahan untuk senantiasa mengamalkan sifat sabar ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya, karena kesempurnaan milik Allah, kesalahan dan hidup saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.